dipersembahkan oleh... Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga sahabat Dahsyat dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustaz, Ya, dipersilakan Ya. untuk melanjutkan. sudah tadi kan dorong pertama dek goyang tapi belum bisa dilewati. Dua goyang juga belum bisa dilewati. Tiga dek, terbuka lebar. Lalu mereka keluar. Sebelum mereka lanjutkan perjalanannya, mereka sujud syukur dulu. Setelah sujud syukur, lalu mereka lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah, setelah terkurung dalam gua kecil itu, mereka berdoa kepada Allah, mengadukan kembali kebaikan-kebaikannya, mengadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, lalu segera dia lanjutkan perjalanannya, selesai masalahnya dalam goa ini. Ya. Pak Ustaz, itu tadi kalau yang saya dengar ceritanya agak panjang Pak Ustaz. Sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil kira-kira apa Pak Ustaz? Ya, baik. Ini ceritanya panjang, tapi kita belum dapat. Ibu-ibu bertanya apa maksudnya ini ceritaan Pak Ustaz ini? Apa maksudnya ini? Nah, satu, belajar dari kisah tadi. Dalam gua yang kecil itu, yang hanya beberapa meter, hidupnya ada masalah. Berarti dalam hidup ini tidak mungkin ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ya toh Ibu? Bahkan Bang Ajis ini di depan kita ini, muka-muka penuh masalah semua ini. Iya toh? Cuma berbeda-beda masalahnya. Iya toh? Ini. Yang bicara ini, Ibu pikir tidak ada masalah? Banyak masalah saya. Berarti dari kisah ini harus diyakini semua manusia pasti punya masalah. Berarti bukan masalah yang jadi masalah kita. Karena mau atau tidak, pasti Allah kasih masalah. Jadi yang jadi masalah buat kita, bagaimana cara mengatasi masalah. Mau lebaran, masuk semua misen cicilan. Ya Bang Ajis, Terima ada kasih. bapak-bapak kan dia Ya, bilang ya. sama istrinya kan mau lebaran. Ya. Dia bilang, Pak, ganti kursi. Ganti spray. Ganti tempat tidur. Ganti gorden. Baiklah Ibu, sekalian saya ganti kau juga ya. Ya, hikmah pertama dari kisah ini, semua orang pasti ada masalah. Belajar dari kisah ini, begitu ada masalah, pertama harus dulu ikhtiar. Usaha dulu, buktinya kan masih ingat Ibu yang tadi cerita dia dorong? Usaha dulu. Sudah usaha secara duniawi, misal ada utang, usaha dulu. Bagaimana cara usaha? Jual yang bisa kita jual. Kalau kita punya utang, jangan sembunyi. Karena kau sembunyi di dunia, pasti tetap harus dituntut di akhirat kelak. Gimana caranya? Usaha dulu. Ada utang. Sudahlah nak, itu ada motor 3. Sudah, jual 2. Yang 2 itu dijual, bayarkan utang. Itu. Jangan malah sembunyi. Dulu waktu dikasih pinjam, kau adalah malaikat penyelamat hidupku. Sekalinya ditagih, kau adalah malaikat pencabut nyawa. Ya Ibu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya sudah. Ya. Nah tuh semua pasti ada masalah. Ada masalah, ikhtiar dulu. Sudah itu berdoa. Berdoa, sudah berdoa. Ada beberapa hal yang bisa membuat doa cepat diijabah oleh Allah. Satu, belajar dari kisah tadi. Berdoa itu boleh menyebut kebaikan. Berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia. Contoh, Bang Ajis. Siap Ustaz. Kau tahu itu di sana yang jilbab kuning. Hah? Yang kaya itu. Iya. Kalau bukan saya itu, masuk penjara itu. Itu. Itu tidak boleh. Oke. Karena menyebut kebaikan ke orang lain. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah boleh.
Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim piatu ya Allah. Aku memeliharanya dari masih bayi yang merah. Ku sekolahkan, ku belikan pakaian selayaknya pakaian anakku sendiri. Aku kuliahkan, ku carikan kerja, aku nikahkan. Sekarang mereka telah bahagia. Ya Allah, jika kebaikanku itu mengurus anak yatim, Engkau pantas mengabulkan, maka aku minta balas kebaikanku ini ya Allah. Ya Allah, jadikan anakku tentara. Kalau anaknya jadi mau daftar tentara, kabulkan doaku, anakku jadi dokter. Kabulkan doaku, anakku jadi penceramah. Boleh menyebut kebaikan kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu yang Ada? bertanya, angkat tangan. Nah. Ibu yang kerudung Mana? warna ungu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darmia dari Majelis Taklim Asih Pulungan Pinrang Makassar. Ya. Sekampungku. Ya. Jadi ini saya mau curhat Pak Ustadz. Ya. Nah, selama ini saya selalu berdoa tapi belum terkabulkan juga. Ya. Ya itu saya curhat saya. Ya, terima kasih, Terima Bu. kasih. Ya. Ya, karena Ibu sudah bertanya, maka saya akan menjawabnya. Sebelum saya jawab, saya kasih hadiah sarung. Ini sarung dari Gajah Duduk. Gajah yang duduk terus. Karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Kalau dia tidur, gajah malas. Alhamdulillah. Ini jenisnya Asia merah putih. Merah berarti berani, putih berarti bersih. Ini ada tulisan Arabnya. Ini artinya Ibu, ini sarung jangan dipakai bikin pecel. Terima kasih Bu. Ya. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Doanya belum dikabulkan. Nah, gitu katanya. Ini kisah tadi. Kalau mau cepat kabul doa, coba lihat tadi. Begitu dia selesai ucapkan doanya, langsung kes, gorang, tak, goyang. Satu, birrul walidain. Kenapa doaku kasihan selama ini tidak dikabulkan? Bisa jadi ibu lupa orang tua. Nah sudah meninggal, justru sudah meninggalnya jangan dilupa. Karena tidak mungkin temannya yang ingat. Tidak mungkin sahabatnya yang ingat. Yang ingat hanya pasti anak. Ini ibu-ibu nih. Kalau ibu meninggal, siapa doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi. Siapa doakan? Anak. Nah bayangkan kalau orang tua kita sudah 2 tahun meninggal, 4 tahun meninggal. Lalu ibu tidak pernah kirim doa, tidak pernah sedekah untuk orang tuanya. Wajar ibu berdoa, Allah tidak dengar. Kenapa? Karena ibu lupa terhadap orang yang berjasa dalam hidup. Maka kalau mau cepat doa dikabulkan, birrul walidain. Ibu-ibu ini sudah usia dewasa. Orang tua di kampung barangkali usianya sudah 70 tahun. Usia 70 tahun jangan lagi ibu bapak kita yang cari nafkah. Usia 70 tahun sewajarnya ibu bapak kita tidak mikir lagi sembako. Siapa yang mikirkan sembako? Anak-anaknya. Kalau ibu mau cepat kabul doanya, itu tiap bulan rekening bapak kita harus ditransfer. Sembakonya harus kita kirim. Pakaian lebarannya harus kita penuhi. Insya Allah kalau itu kita lakukan, doa cepat diijabah Allah. Yang kedua, tadi dari kisah tadi, cepat doa dikabulkan, yaitu menghindari maksiat, menghindari dosa. Kalau dosa banyak, susah Allah kabulkan doa. Tapi kalau ibu banyak amal solehnya, itu doa cepat dikabulkan. Dan syarat yang ketiga dari kisah tadi, supaya cepat kabul doa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
Ramadan ini saatnya untuk memperbanyak doa. Dengan catatan jangan berdoa di status. Mau pergi tarawih, ya Allah mudahkan rezekiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu bu. Maka berdoa setiap selesai sholat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.